warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 6 Palembang, Ibu Sriyani SPD. Yang terhormat Bapak Ibu para wakil SMK Negeri 6 Palembang. Yang kami hormati Ketua Kompetensi Keahlian yang telah hadir dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara rapat koordinasi guru normatif adaptif dan guru BK hari Rabu tanggal 23 November 2022. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga kita semua merupakan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara kita pada hari ini: pertama, pembukaan; dua, doa; tiga, laporan koordinator guru normatif adaptif; keempat, laporan koordinator guru bimbingan konseling; kelima, acara forum; keenam, pengarahan Kepala SMK Negeri 6 Palembang; dan diakhiri penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Untuk keberkahan dan kelancaran acara kita berikutnya ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Andrian Sito SAG. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengawali pertemuan kita yang insya Allah forum yang insya Allah ada keberkahan nantinya, dan semoga apa yang kita cita-citakan, kita ingin gapai, dapat menemukan hasil yang insya Allah sebagus-bagusnya sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Nasir ya Ali. Ya Allah, Engkau sebagai Tuhan yang kami sembah, yang maha memberikan ilmu, yang maha menolong, yang maha memberikan inspiratif. Tolonglah kami ya Allah, agar apa yang kami ingin bicarakan saat ini dan kelak ingin kami lakukan mencapai sesuatu yang bermanfaat, baik untuk kami sebagai pamong guru maupun untuk siswa serta didik kami, dengan hasil yang sebaik-baiknya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yakin kelemahan, ketidaktahuan, kealpaan akan senantiasa menyertai kami dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat Engkau dan melakukan sesuatu dengan seteliti-telitinya, agar apa yang kami lakukan kelak bermanfaat dan Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, jalan seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan bukan jalan orang-orang murkai, juga bukan jalan orang yang tersesat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya jua kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali di sini dalam acara koordinasi guru normatif dan guru BK. Dan tidak lupa juga kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan mungkin ya karena kita kepala sekolahnya yang baru ya Ibu, mungkin saya akan membacakan beberapa hal mengenai guru umum. Guru umum ini Bu terdiri dari 46 guru yang terdiri antara lain guru agama Islam itu ada 5 orang, guru PKN itu ada 4 orang, guru bahasa Indonesia ada 6 orang, untuk bahasa Inggris ada 9 orang, untuk PJOK ada 3 orang guru, untuk pelajaran seni budaya ada 2 orang guru, untuk pelajaran guru normatif adaptif akan mendukung untuk menjadikan sekolah SMK Negeri 6 ini menjadi sekolah industri. Untuk pelaksanaannya nanti kami mohon bimbingan Ibu Sri bagaimana nanti kami berkontribusi untuk sekolah industrinya itu. Nah, terutama nanti Ibu Sri juga sudah saya sampaikan dengan teman-teman, nanti kita akan di sini berfokus untuk membicarakan masalah sistem blok. Itu yang mungkin teman-teman mungkin sebagian besar masih merasa bingung sistem blok itu yang bagaimana. Kalau selama ini di SMK memang pernah kita sistem blok, mungkin jadwalnya yang di blok, tapi untuk pelaksanaannya belum blok. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semuanya. Semoga alhamdulillah ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, sudah hadir semua di sini bisa menerima apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Kepala Sekolah. Izin Ibu, saya sebagai koordinator BK melaporkan guru BK SMK 6 ada 5 orang, kebetulan duduk di depan semua ini Bu, guru BK di depan semua, cewek semua Bu, perempuan semua, tidak ada cowoknya. Yang dalam pembagian guru BK-nya itu kami bagi masing-masing per jurusan, kelas 10, 11, 12. Kemudian dalam pelaksanaannya itu BK ada 4 bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Alhamdulillah di SMK 6 diberikan kesempatan 1 jam masuk kelas, jadi bisa membaur dengan siswa-siswa semua. Jadi alhamdulillah kami BK tidak kehilangan berita, tidak kehilangan informasi. Jadi apa yang dialami siswa kami bisa lebih tahu. Selain itu juga kerjasama dengan Bapak Ibu guru. Terima kasih semua wali kelas, Bapak Ibu guru yang sudah memberikan informasi kepada kami BK. Dan untuk yang akan datang tetap diharapkan kerjasamanya, karena BK tanpa Bapak Ibu semua tidak berjalan, tidak maksimal. Kami membutuhkan juga kerjasama dari Bapak Ibu semua. Kemudian sama seperti guru umum tadi, Ibu sudah saya sampaikan apa yang saya terima kepada rekan-rekan semua. Jadi BK kami siap mendukung program sekolah, kemudian siap membantu untuk
sekolah industri sesuai jurusan dan ikut berkontribusi. Walaupun dibutuhkan tidak dibutuhkan, BK siap. Selanjutnya kami juga mohon arahan dari Ibu, bimbingan dari Ibu sehubungan dengan produktif kita ini. BK juga teman-teman masih ada kebingungan, jadi kita BK gimana ikut yang berperannya itu Ibu di sekolah industri ini. Itu saja yang saya laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menanyakan tentang pelaksanaan nanti sistem blok. Untuk normatif adaptif kita ketahui bahwa untuk setiap guru normatif adaptif itu dia tidak mengajar di satu jurusan. Dia ada yang mengajar misalnya mengajar di jurusan TK, kemudian jurusan Boga. Seperti saya mengajar 3 jurusan, ada jurusan Boga, ada jurusan Busana dan jurusan TK. Nah kalau saya kemarin sempat berpikir kalau misalnya sistem blok seperti ini, kalau tidak per jurusan dia ngajar, nanti dia terbagi antara jurusan yang satu dengan yang satunya lagi. Jadi bagaimana untuk normatif adaptif ini? Bagaimana kalau misalnya setiap guru itu apakah dia harus mengajar di satu jurusan? Misalnya seperti saya, misalnya hanya mengajar di Boga saja, baik di kelas 10, 11 ataupun 12. Nah mungkin itu saja yang akan saya tanyakan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya mau bertanya, selama sistem blok dibuat, itu apakah PTS dengan PAS itu masih ada? Setahu saya tidak ada. Cuman kalau masih ada, ya akan kami tetap jalankan. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang ingin saya tanyakan, kebetulan kami P5, maka kami masih bingung cara penilaian P5 di rapor P5. Siapakah yang akan membuat rapor P5 tersebut dan kapan rapor P5 itu akan dikeluarkan? Yang kedua, cara penilaian asesmen untuk rapor kelas 10 guru merdeka, apakah masih seperti yang lama ataukah telah ada perubahan? Kalau sudah ada perubahan, kami tolong minta format yang sementara supaya kami bisa mengisi nilai untuk sementara. Itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan ini adalah tentang blok P5. Kalau sudah di blok 3 bulan, itu P5-nya kapan? Ya. Jangan sampai seperti semester ini 2 minggu P5 itu mana kelihatan hasilnya, dan di blok juga tapi produktif masih jalan. Kadang-kadang kita mau P5, anak-anak kami memang mau praktek dulu gitu. Jadi kesan asal-asal ya. Padahal kalau dilihat dari awal-awal dulu itu penjelasannya bahwa P5 itu minimal sebulan atau 1,5 bulan ya, untuk bantu pelaksanaannya itu. Nah, saya kira itu saja ya. Nanti mungkin ada tambahan yang lain. Tolong dipikirkan lagi, jangan sampai ya gerabak-gerubuk gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka, guru bahasa Mandarin. Saya ngajar di seluruh jurusan kelas 11 untuk jurusan Boga, Perhotelan, Kecantikan, dan Busana. Yang ingin saya tanyakan, saat ini yang kelas 10 sekarang yang akan naik ke kelas 11, apakah masih belajar bahasa Mandarin yang sebagai bulog di kelas 11 saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya intinya tadi yang dibicarakan
oleh Ibu Lina tadi sama dengan saya. Jadi menurut sepemahaman saya, kalau boleh usul, sebaiknya memang dari kurikulum dulu sebagai acuan kami untuk bekerja. Jadi dari kurikulum, karena kan kurikulum sudah duluan yang dapat info, kami info dari kurikulum. Itu menurut pemahaman saya. Jadi kami bekerja itu acuan dari Ibu Susi. Itu saja menurut saya. Jadi kami itu kerjanya tidak sendiri-sendiri. Ini kan seperti ayam kehilangan induk kalau mau diistilahkan. Itu saja. Terima kasih. Namanya dikit ini kepala ngomong P5. Baik, bisa nggak ya ketika pelaksanaan P5 itu untuk penilai itu memang setiap kelas itu mungkin memang betul-betul diberi tanggung jawab penilainya ya, gurunya. Mohon maaf teman-teman yang ya bisa lah, mungkin koordinator bisa bertanya lah dengan siswa berapa guru yang memang terlibat di situ. Saya tidak bermaksud untuk ngerepoki gawe kawan, ya tidak. Tapi yuk kita bertanggung jawab yuk dengan ini, dengan apa namanya tugas kita. Jadi ketika dibagi tugas sebagai penilai P5 itu, memang misalnya nih, kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa ya Bu Susi. Saya hanya usul, mungkin di kelas 1 di kelas 10 TK1 seperti saya itu ada beberapa orang yang memang diberi tanggung jawab dari awal sampai akhir untuk stay di situ gitu. Jadi setiap anak itu P5 cogoknya ada jompleng banget itu. Mohon maaf teman-teman ya, bukannya saya musik ini kawan yang mungkin hanya foto, mohon maaf. Nah itu biar terkoordinasi saja gitu ya kerjanya. Jangan sampai cuma sampo ini yang ngurusin kami. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita diberi tanggung jawab 3 orang ya sampai akhir kami bertiga itu misalnya berkoordinasi untuk ngurusin kelas itu dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja, mungkin tambahan ya, mungkin saran kalau memang bisa. Kalau memang harus memenuhi target sekian jam itu ya saya juga paham gitu ya. Saya hanya melihat pelaksanaannya di lapangan. Terima kasih. Ada silakan Ibu Susi. Terima kasih. Saya coba menjawab dengan keterbatasan saya. Ibu Erina Roni, kayaknya Bu Erina Roni dengan Bu Suryanti ini agak sama. Kerangka titik tolak dari pembelajaran atau acuannya, insya Allah ini akan segera saya buat dengan tim saya nanti bagaimana acuan untuk pembuatan sistem blok ini. Jadi saya tidak akan memberatkan ke orang lain seperti jadwal yang lalu kan saya buat dengan tim saya. Saya tidak pernah memberatkan seseorang. Saya usahakan nanti kita sama-sama, ya Bang. Bukan soal memberatkan, sorry. Oh bukan, maksud saya begini. Kami, tapi alur ceritanya baik cuma. Aku yang kami gawe beda, sorry bukan. Oh enggak maksudnya saya memberatkan. Jadi begini maksud saya Ibu, saya tidak akan membebankan ini pembuatan jadwal blok ke masing-masing jurusan atau ke masing-masing program. Jadi ini nanti saya dari awal sudah bilang kita buat dalam bentuk kerjasama. Sama seperti pembuatan jadwal. Pembuatan jadwal itu kan bukannya masing-masing mengerjakan, enggak. Nanti laporan dari jurusan sama seperti pembuatan jadwal lalu, makanya saya bilang. Jadi enggak Ibu Sondang sendiri yang ngerjain, enggak. Atau Ibu Roy sendiri yang ngerjakan, enggak. Nanti masing-masing mengumpulkan
dan akan kami bahas dalam tim itu, yang kebetulan kemarin ada beberapa teman yang membantu, itu baru digabung, jadi tidak akan tabrakan. Dan mungkin nantinya akan berubah-ubah seperti jadwal kemarin, jadi minta maaf akan ada berubah revisi-revisi, karena kan waktu di-share tiba-tiba nanti ada yang tabrakan, maka kami akan merubah lagi sampai beberapa kali revisi, dan nanti insya Allah ujungnya kan pas dapat. Karena kita ini ada 4 jurusan ditambah dengan normatif, jadi memang tidak bisa itu 5 jadwal itu dibebankan, misalkan kataku tadi ke 1 jurusan. Oh di sana bikin sendiri deh, pokoknya saya terima beres. Enggak, nanti kita kumpul. Ibu Yanti lebih tahu nih karena dia dulunya kurikulum yang pegang. Jadi dikumpul, baru nanti kami, bukan saya sebagai kurikulum sendiri, karena saya nanti ada teman-teman nih. Karena kalau saya sendiri saya juga keterbatasan sekali. Jadi nanti karena ini sistem blok ini, saya juga baru menelaah kurikulum Merdeka ini bagaimana. Nah nanti saya minta nih bantuan senior saya. Saya minta ajarkan bagaimana kira-kira Klopda ini. Kebetulan kalau Ibu Yanti kan pergi haji, saya nggak boleh nanya. Kalau ini kan ada orangnya, saya boleh tanya, nanti boleh gabung. Jadi nanti dijoinin. Nah itu ya Ibu Erlina, jadi bukan memberatkan, maksud saya memberatkan orang dah. Saya mah orangnya positive thinking, Bu. Positive thinking. Kemudian Ibu Fitri nanya tadi, apakah sistem blok dilakukan di kelas 10 saja? Kalau menurut Ibu Kepala Sekolah kemarin maunya kelas 10, 11, 12. Menurut Ibu Kepsek, cuma nanti kita tunggu. Karena saya cuma menjalankan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Ibu Kepsek. Kemudian bagaimana penerapan mapel ke industrinya? Ini nanti kayaknya Ibu yang jawab ya Bu ya. Bagaimana penerapan ke industrinya? Ibu Novi tadi bilang apa tiap guru mengajar di 1 jurusan atau lebih. Ini juga saya nanti minta ke Ibu Novi saja, ke Ibu Kepsek. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan karena belum terlalu mengerti masalah bloknya nanti bagaimana. Kemudian apa selama 3 bulan kita mengajar sesuai kurikulum? Kalau tadi dibilang sistem blok, nanti kemungkinan memang di blok mengajarnya dulu. Ibu Dewi ya, kalau menurut perkiraan saya, masih pemikiran saya, kita mengajar menyelesaikan capaian pembelajaran. Jadi kalau sudah selesai capaian pembelajaran, baru kita membantu ke dunia industri. Kemudian blok P5-nya untuk semester genap bagaimana? Nanti saya pikirkan Ibu Riva. Ini kalau yang kemarin seperti kata Ibu Sri, penilaian P5 itu harus diberi tanggung jawab. Kemarin sebetulnya Bu Sri saya sudah bagi tuh, ada fasilitator 2 orang, karena fasilitator untuk 2 mapel gaya hidup berkelanjutan itu kemarin saya minta tolong Ibu Rahma jadi fasilitator, dan itu sekalian untuk mengkoordinir kalau kemarin cerita awalnya, karena kita kan ini kemarin iya nanti. Kemudian ke penilaian, nah Ibu tadi bilang banyak teman-teman yang cuma ngambil gambar. Saya lihat Bu ada memang banyak yang ngambil gambar. Cuma itu tadi Bu, kalau kita mau bertanggung jawab harusnya memang semua turut. Kan sudah saya buat kemarin jadwal bloknya kan 3 jam 4 jam, jadi semua ada di situ. Makanya saya bilang di koordinator per kelas harus ada absennya. Jadi nanti berikut ke depan akan saya diperhatikan. Terima kasih Bu Rifa, Ibu Sri Haryani masukan untuk P5-nya. Kemudian untuk Saskia nanti yang untuk blok yang bahasa Mandarin nanti diperhatikan dulu ya Bu ya. Saya lihat lagi apa bisa boleh dimasukkan ke blok untuk kelas 11 atau bagaimana. Itu nanti saya lihat di kurikulum dulu. Kemudian Ibu Siti Rama mengenai format penilaian P5. Bapak Ibu untuk e-rapor, alhamdulillah kemarin sudah ada tanda-tanda sudah dibuka. Cuma untuk launchingnya kata Pak Yopi belum, jadi kami menunggu. Kalau sudah launching, formatnya kita akan lihat. Nah untuk formatnya kita tidak pakai angka kalau untuk P5. Nanti yang kemarin sudah kita sama-sama belajar,
ada berkembang, mulai berkembang, sangat berkembang. Nanti itu ada di raportnya, nanti satu kali keluar waktu launching report. Itu saja mungkin yang boleh saya tanggapi dari teman-teman semua. Saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masih kembali ada ke pertanyaan nanti tadi dari Ibu Amalia tentang PTS. Apakah dengan sistem blok nanti masih ada PTS? oh ya, nanti sekalian Ibu, karena dia Ibu yang sudah pernah PK. Ya. Menjalani, bahkan mungkin juga belum enggak juga ya Bu Susi ya. Tidak apa-apa. Kalau saya lihat dari jawaban Bu Susi tadi, Bu Susi juga belum memahami bagaimana betul sesungguhnya blok, maka Bu Susi juga akan belajar, bukan kesalahan Bu Susi, karena memang di sekolah ini belum melaksanakan dan juga baru melaksanakan PK-nya begitu ya. Dan saya tahu ada rasa grogi kayaknya di guru-guru normatif adaptif ya, tidak tahu apa penyebabnya, karena ini sesuatu yang baru. Wajar, semua manusia itu kalau melihat sesuatu yang baru itu kadang-kadang merasa ada rasa takut, ada rasa suka dan lain-lain ya, karena kecemasan-kecemasan itu wujud dari rasa tanggung jawab, benar ya? Karena Bapak Ibu di sini berarti bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Bapak Ibu takut jika nanti kita melaksanakan pembelajaran tapi berdosa, benar ya? Nah, karena kesalahan. Saya lebih lagi Bu, karena saya nakodanya. Jika saya salah membawa Bapak Ibu ini arahnya, mau jadi apa sekolah ini? Nah, tetapi kata saya tadi, suka atau tidak suka, ini harus kita lakukan. Jika kita menerima sebagai SMKPK tapi tidak sinkronkan dengan kurikulum, PK apa kita? Nasib sial sekali sekolah yang memiliki label PK, Pak sekolahnya tidak nimbrung di dalamnya atau tidak memberikan arahan tentang ini. Terus nanti ketika Bapak Ibu udah pinter, blok sudah jalan di sini, boleh studi banding ya, bukan studi tiru. Mereka yang harus studi tiru ke sini. Kita studi banding untuk memastikan bahwa kita sudah melaksanakan PK dengan benar. Lihat nanti di sekolah, ada usaha ke Sumsel yang jauh, yang di daerah-daerah, cukup lihat yang di kota saja. SMK Negeri 2 sudah, SMK Negeri 1, SMK Negeri 3. Bagaimana sistem blok yang mereka jalankan? Saya pesimis itu dilakukan. Terus terang, karena tidak bisa tidak dikawal. Blok harus dikawal. Karena kalau tidak dikawal, maka kegiatannya seperti tadi. Kami mau P5 tapi ada anak yang bilang mau praktek. Benar ya? Banyak yang lain tadi yang bertanyanya banyak sekali. Yang semuanya itu terus terang menunjukkan bahwa memang sebetulnya Bapak Ibu butuh blok. Bapak Ibu tuh butuh blok tapi tidak menyadari, ya kan? Nah, ketika Bapak Ibu menyadari, ternyata ini bahkan merupakan solusi dari persoalan-persoalan dan masalah-masalah Bapak Ibu. Ketika Bu Susi nyuruh P5 tapi Bu Susi tidak menerapkan blok, apa yang terjadi? Ribut, kacau, ya kan? Maka harus blok dulu baru bisa menjalankan P5. Maka saya kaget kemarin, P5-nya gimana Bu? Sudah mau jalan dalam hati, blok aja belum udah jalanin P5. Nah, itu dalam hati ya, tapi gak apa-apa. Untuk pengenalan, ya, untuk bisa menerapkan dulu, anggaplah belajar, seperti itu kan. Nah, tapi dalam pelaksanaannya dia harus merupakan satu kesatuan. Nah, bagaimana nanti tidak akan ada yang dirugikan? Sekarang saya mau tanya dulu, untuk guru ASN, ya, normatif adaptif diwajibkan ada di sekolah ini berapa hari? 5, dari pagi sampai jam 4, gitu, bener gak? Dan yang ASN, iya, tapi berarti setiap hari 5 hari dari pagi sampai jam 4, gitu kan? Bener kan? Mana yang jelasnya Bu?
aturan di sini. Itu harus kita sepakati dulu, tidak bisa. Modelnya SMKBK itu adalah kesepakatan. Nanti ketika saya sudah keluar dari sini, kita sudah sepakat, tidak ada lagi yang boleh nolak. Tidak ada lagi yang mengatakan kami sebenarnya tidak setuju, Bu. Tidak ada. Kalau tidak setuju, kita labraklah meja di sini, pukullah meja, ya. Tapi setelahnya kita berjabat tangan, tidak apa-apa, supaya kita semua memahami. Tapi setelah keluar dari sini, di otaknya sudah tahu bahwa kita akan blok dengan bahagia. Blok itu enak, Bu, belum dirasa kebaik kayak kita anak-anak kecil tuh ya, kalau dijuk kue, enggak mah, setelah cicip, lagi mah. Nah itulah kira-kira blok itu. Ya. Sebelum merasakan enggak mau, takut, apa rasanya pedes kali atau apalah, ya. Setelah merasakan menagih. Nah, coba dari dulu blok. Saya melaksanakan blok itu dari tahun 2016, ya. Tetapi saya punya kendala pada waktu itu 2016 karena sarana prasarana di sekolah yang saya pimpin tidak memadai, membuat kami merasa terhambat. Nah, ketika kami mendapatkan bantuan COE namanya Center of Excellence, ya, karena kami merupakan pilot project itu, ya, itu gara-gara kami sudah blok duluan. Jadi mungkin direktorat mereka melihat kiprahnya SMK itu, ya, sehingga kami mendapatkan bantuan ditawarkan 5,8 miliar untuk kegiatannya. Kalau sekarang ini kecil sekali, 1,3 miliar, ya enggak? Kecil sekali itu. Nah, setelah itu, ya, kami baru mendapatkan SMK pusat keunggulan karena dia dibuat bertahap supaya apa? Supaya sarananya dulu tercukupi. Ketika kita berblok, sarana kita harus lengkap. Di sini sudah cukup lah, kita anggap cukup. Ya, di Boga saya anggap luar biasa sudah. Busana juga sudah luar biasa. Yang mungkin agak kurang di kecantikan kalau saya lihat, ya. Nggak tahu benar atau tidak, saya hanya melihatnya sekilas mata saja, ya. Kemudian di DKV nggak masalah karena baru satu kelas, nggak terlalu ribet urusannya. Kemudian satu lagi di jurusan perhotelan pun no problem karena dia sudah punya sarana, hanya tinggal memperbaiki segala sesuatunya yang ternyata juga lebih besar dari jurusan yang lain karena menyangkut listrik, air dan sebagainya, sama kerusakan sapras yang luar biasa. Itu kan tanpa ada rasa takut gitu. Nah, itu yang masih belum kita dapatkan di situ. Nah, mungkin karena berbagai hal di sekolah ini, anggaran-anggaran itu mungkin selama ini belum tercover, ya, belum tercover ke situ karena banyak sekali yang harus dibayar, misalnya gaji guru dan sebagainya. Nah, tetapi ini menyangkut roadmap kepala sekolah itu jika jelas 4 tahun kita memimpin, dari awal sampai ke tahun keempatnya itu udah jelas pencapaiannya, sehingga dana itu jelas. Misalkan di tahun ini pencapaian kita apa, harus berkesinambungan dengan tahun kedua. Dia tidak boleh berdiri sendiri setiap tahun, jadi ada kaitan satu sama lainnya. Dan maju tidaknya sebuah sekolah, perusahaan, organisasi itu tergantung kepada RKAS. Jika membuat RKAS-nya benar, sudah duduk bareng dengan stakeholder-nya, maka insya Allah kegiatan kita akan berjalan dengan mulus dan lancar, capaian kita pun akan tercapai. Jadi kalau ditanya, ya, mengapa dulu saya menjadi kepala sekolah berprestasi, ya, tahun berapa ya, lupa saya, 2012 kalau nggak salah, lama ya, itu masa lalu. Nah, itu salah satu pertanyaannya adalah mungkin itu juga yang menyebabkan saya bisa menang. Apa yang membuat sekolah ibu menjadi terkenal, sukses, maju dan lain-lain? Jawaban dari yang lain-lain itu kan karena ini tidak sendiri-sendiri, bersama. Jawaban yang lain itu yang standar saja sama semuanya, bahwasanya harus punya kinerja yang bagus, terus itu harus kompak dengan sesama guru dan sebagainya, seperti itulah yang kira-kira menurut saya itu hanya seremonial. Yang tahu kita kompak atau tidak kita dewek,
Benar nggak? Orang di luar tuh nggak tahu, ya. Nah, orang di luar nggak tahu bahwa kita kompak atau tidak. Yang tahu kita nilailah diri kita sendiri. Setia nggak kita dengan sekolah ini? Loyal nggak kita dengan sekolah ini? Kita sendiri yang tahu. Nah, jadi semuanya pada jawab seperti itu. Ketika saya tanya, saya hanya menjawab satu saja. Apa yang saya jawab? Jika RKAS di sekolah itu keren, maka sekolahnya akan keren. Itu saja. Mengapa itu terletak di RKAS? Percaya nggak Bapak Ibu? Nggak bisa gitu di berjalan kalau nggak ada bensin. Ya benar nggak, Bu? Bisa nggak Bapak Ibu gajian buat kasih duitnya? Nggak bisa. Maka ketika mau buat RKAS, nggak tahu saya di sekolah ini bulan berapa Bu pembuatan RKAS? Tahu, ya? Pembuatan RKAS itu harus di bulan April. Ya. Nah di bulan April itu mana K3-nya? K3 silakan. Apa kebutuhanmu nanti di tahun yang akan datang? Soal tercapai atau tidak, soal misalnya kebutuhan dari K3-nya Boga itu 800 juta. Soal mau di-cover berapa sama kepala sekolah, itu urusan kepala sekolah nanti melihatnya. Mana yang urgent, mana yang prioritas, mana yang tidak. Karena kita banyak yang akan dikerjakan, tetapi kepala sekolah pasti tahu prioritasnya ini nih. Boga nggak boleh kalau tidak ini. Permintaan yang ini harus dikabulkan. Busana juga seperti itu. Kemudian apalagi kecantikan, wakil-wakil pun seperti itu. Siapa yang tidak memberikan di bulan April itu dengan tanggal yang sudah ditentukan, tidak ada kerjaan di K3-nya, salah siapa? Ya salah K3-nya. Bawalah kesalahan itu sampai di akhir tahun pelajaran yang akan datang, karena kepala sekolah tidak akan mengkhianati RKAS. Kalau RKAS kita sudah transparan, ya, insya Allah semua kegiatan roadmapnya itu akan jalan. Kenapa? Orang nanti akan melanjutkan saya gampang. Sudah tahu dia itu akan sinergi dengan program tahunan kepala sekolah. Akan sinergi juga dengan RKJM-nya. Jadi tak buat RKJM sendirian. Program Pak Sekolah di SMA itu kan namanya kurikulum merdeka, di SMK juga kurikulum merdeka bagi yang belum PK. Tapi kalau kita udah PK, otomatis kita merdeka. Jelas Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ya di kurikulum ini kita harus belajar berdasarkan kodrat. Maunya apa? Nggak boleh kita paksakan kata orang tuanya. Tidak, anak aku ini nak kuliah, bukan nak buat apa? Bolu-bolu, bukan Bu katanya. Kaget dia buat bolunya. Nak kuliah dulu. Nggak bisa kita maksakan. Pokoknya nak kau tamat ini ada industri yang megang kau. Kau pinter nih, kau masuklah ke industri itu. Nggak bisa kan? Tidak, kalau nak kuliah dan aku bawa ke Padang. Kuliah di bawah ke Padang sana. Jadi petakan dulu ya Bu. Kita petakan dari setiap kelas, nanti kan ada wali-wali kelas kan, kerjasama dengan BK ya. Di kelas ini ada berapa yang mau kuliah, ada berapa yang mau kerja. Tetapi BK di sini jangan langsung nanya, sesuaikan dengan tadi bimbingan karir. Mau kuliah, lihat penghasilan keluarga. Kalau misal tidak cocok, kita ngarahkan dulu. Jangan nak, sebaiknya kamu kerja dulu, nanti kamu baru kuliah. Kan seperti itulah perannya BK. Di sini BK sangat berperan. Jangan udah mau kuliah nak, ya catat ya kuliah. Kerja, oh ya udah kerja. Kamu, oh ya kuliah. Tapi apa? Bisa, guru umum pun bisa. Normatif adaptif, tidak mesti harus BK. Itulah gunanya BK. Bu, seharusnya di kelas misalnya 10 sekian itu ya 10 1 atau 10 apa namanya di sini belum boleh 1 atau apa itu seharusnya yang mau kuliah itu ada dari 33 ada 20. Tetapi setelah kami cek kemampuan orang tua sama daya intelektual anaknya EQ-nya itu hanya tinggal 7 yang direkomendasi untuk kuliah. Ya sudah berarti hanya tuh 7. Kita percaya dong sama BK ada abal-abal ini sudah punya gelar, ya kan?
sebagai bimbingan konseling. Jadi ibu yang menelaah, yang menentukan juga ibu 70% bahkan. Karena yang tahu kita, anak-anak itu kan hanya emosi, pengen kuliah, pengen kerja, hanya ikut-ikutan. Maka kalau di sekolah-sekolah TK di awal tahun pelajaran dia wajib ada tes psikotes, ya. Psikotes itu wajib dilaksanakan untuk sekolah yang sudah PK. Jadi dari situlah nanti ketahuan karakter anak, ketahuan. Bu, sebenarnya PK katanya kurikulumnya hanya kelas 10, tidak, karena ini satuan pendidikan. Bukannya milik kelas 10 saja, karena di DKD-nya itu ada kelas 10. Jadi harus dirubah. Ini kan hanya pembelajaran, rapot tetap sama. Nggak ada kan yang harus dirubah. Ulangannya tetap sama, ya kan, tetap juga di asesmen, tapi tidak ada pas, tidak ada lagi apa tadi? Nah, tidak ada pas itu penilaian akhir semester, tidak ada, yang ada hanya LSP, UK yang dari kementerian, direktorat yang memang harus mau dimasukkan di dalam era pot. Yang lain-lain itu pas, itu tidak boleh. Tetapi setelah saya lihat di sini wajib pas. Mengapa? Untuk menagih SPP. Kalau tidak pas SPP-nya nanti tidak dibayar. Maka sederhanakan saja bentuknya, tidak usah pakai pembiayaan. Mendingan kita menghemat. Kalau di pas itu ya, berarti dalam setahun ada berapa kali Bu? 2 kali. Pembiayaannya berapa? Misalnya 20 juta. Kalau 2 kali itu udah 40 juta, benar kan? Sudah bisa tidak jadi modal? Daripada pas. Oh Bu, orang kami dapat honor. Dapet kami ini Bu, honor pas ini. Akan ada asesmen namanya. Asesmen itu Bu, tidak 2 tahun, tidak setahun 2 kali. Bisa saja asesmen itu 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Anggaran itu besarnya di asesmen. Nah itu pula resiko orang sekolah PK. Maka direktorat itu menginginkan LSP dihapuskan, LSP dihapuskan. Mengapa? Karena ternyata kenyataannya Garuda Emas itu juga tidak bisa memberikan jaminan bahwa anak bisa langsung diterima kerja. Bohong juga ternyata. Ya enggak? Banyak yang punya Garuda Emas masih ditolak karena ketika anak wawancara tidak memenuhi kompetensi yang diinginkan oleh si industri, karena industri sekarang membutuhkan soft skill. Soft skill ada sama ibu-ibu normatif dan adaptif. Bagaimana anak bisa berbicara santun itu ada pada guru agama, guru PPKN, betul nggak Bu? Nah itu saja, tidak usah banyak-banyak Pak. Bapak di blog misalnya nanti tiba-tiba dapatnya, wah saya 2 bulan ternyata blog saya harus saya tuntaskan ini 2 bulan. Silakan Bapak buat selembar outcome-nya Bapak. Kita sekarang tidak berbicara lagi output. Dulu kan output kita harus keren, ya kan? Output kita harus ini. Kita tidak bicara lagi output karena semua orang mengeluarkan. Betul? Sekolah terkecil pun, sekolah yang tidak punya bobot pun pasti 3 tahun output. Benar nggak? Pasti ada outputnya. Karena setiap 3 tahun, apalagi sekarang nggak ada lagi anak yang tidak naik kelas. Berarti setiap 3 tahun dia output, ada keluaran, ada keluar. Nah sekarang itu kita outcome. Bagaimana impactnya kepada masyarakat. Nah outcome untuk sekolah keunggulan ini kan jadi berat akhirnya. Maka saya akan mengecek. Kalau saya mau mensupervisi Bapak Ibu setiap hari, atau saya mensupervisi di jadwal tertentu seperti dibuat sama Bu Susi kemarin kan, ada jadwal supervisi. Apakah itu menjamin bahwa Bapak Ibu akan selalu mengajar dengan cara yang seperti dinilai itu? Tidak. Cantik-cantik baik Bapak Ibu hari kondangan. Besoknya, nah dapat beda lagi. Kayak itulah pula ngajar di supervisi besial, ACP bener, ATP keren, ya kan? Skenario oke, ya ada penampilan. Nah, tadi tidak berpanggung, jadi berpanggung. Tadi
listriknya setengah merah jadi merahnya karena ada pengawas yang menilai. Grogi-grogi dikit, ya kan? Waktu benar-benar sekian menit pretest, sekian menit ini, benar nggak? Jelas, teratur, rapi, sehingga kasih tepuk tangan oleh pengawas. Lah, besok dah ngajar malahan. Dong buat kurikulum. Iya, capean kan? Nah, besok datang kelas malahan, benar nggak? Lari-lari. Adalah kecapean buat ACP ya untuk pengawas tadi. Nah, apakah dilakukan setiap saat dengan aturan itu? Yang sekian menit itu? Saya yakin tidak. Itu tidak bohongi pengawas. Pengawas dia nggak dibohongi. Benar? Bu Susi pengawas. Dikata Bu Susi, ya benar. Padahal Bu Susi ini tahu besok dia tidak lagi teratur. Bu sudah nggak kita di manusia. Kita ini tahu ada yang ngawasi kita Tuhan, benar ya? Tahu gitu, tapi kita tetap langgar terus. Ya kan tetap kita langgar hal-hal yang kita menganggap itu tidak berdosa kita langgar, ya kan? Gak apa-apa lah Bu. Kan pretestnya biasanya 5 menit jadi 10 menit. Apa lama, tidak berdosa yang kayak itu, ya kan? Jadi sudahlah, daripada kita berkomitmen yang salah, mendingan kita melaksanakan yang jelas targetnya. Maka saya 22 tahun jadi kepala sekolah, saya tidak pernah mensupervisi karena saya tidak mau dibohongi. Ya, saya tidak mau, kecuali memang setiap saat yakin Bu nanti sampai saya pensiun beginilah Bu saya ngajar. Dan sekarang sudah tidak lagi kaku itu sudah tidak lagi berlaku untuk sekolah keunggulan. Persoalannya pengawas itu sendiri tidak paham. Benar ya? Tidak paham. Saya yakin tidak paham. Coba kita ajak debat blog. Lain persepsi pikirnya. Dia masih tetap mau membuat kurikulum yang jelas segala aturannya. Ya. Padahal Pak Nadiem Makarim itu benar. Satu sisi karena kita tidak suka dengan dia. Satu sisi memang banyak yang benar dengan dia. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka hanya karena ada unsur subjektifnya, karena agama nyola, religi nyola, segala macam. Itu anak muda, ya, anak muda yang memang memandangnya ke depan. Tapi tinggal kita mensiasatinya di sekolah kita masing-masing supaya marwah dan roh kita sebagai guru itu rohnya itu tetap ada. Jangan sampai anak menjadi kurang ajar. Justru sekarang lihat, ya kan? Kurang nggak soft skill anak? Banyak anak-anak yang cuek ketika guru lewat, benar ya? Nah, kadang-kadang ya saya, kok ke sekolah saya yang lama itu, anak-anak itu sedang asik paskib di tengah lapangan, dilihatnya, barusan di gerbang saya ibu datang, buyar semua, sujud semua, pada dalam hati, bau-bau kamu dah. Ya, kita terus kita layani ya kan? Ada yang sedang tapak suci, kelapuk-kelapuk, ya kan? Tahan dari pembimbingnya sampai ke anaknya, stop. Semua nyerbu kita. Padahal saya tidak dari situ lagi. Benar nggak? Saya tidak di sana lagi padahal. Yang sedang main voli, cepluk, lihatnya, wah langsung bola dilempar saja.